Salam Imam Haryanto Insight. Dalam kesempatan kali ini kita sangat beruntung sekali bertemu dengan salah seorang wakil ketua komisioner dari KPK tahun 2003 hingga 2007. Beliau berpengalaman mengurus korupsi di Indonesia. Ya, nanti kita akan mencoba menggali hal berkaitan dengan itu dengan latar belakang beliau sebagai accountant. Ini juga menarik perhatian kita semua. Ya, kita belajar dengan Pak Amin Sunaryadi. Selamat datang Pak Amin Sunaryadi. Terima kasih Pak Imam. Alhamdulillah baik. Syukurlah, senang sekali ya. Inilah Pak Amin Sunaryadi yang kita kenal, beliau sangat punya integritas tinggi dan sangat konsisten dalam memperjuangkan hak-hak negara maupun hak-hak rakyat. Artinya menegakkan kebenaran, keadilan, dan juga punya integritas sebagai human being, manusia yang kita idamkan. Oleh karena itu kami berkesempatan dan sangat senang sekali bisa membuat podcast dengan Pak Amin Sunaryadi. Ya, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah sekolahnya di STAN, ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian dari situ beliau ngambil ke Georgia State University Amerika Serikat, menggelar Master of Professional Accountancy tahun 1993, kemudian dapat program Certified Information System Auditor juga, SISA, System Audit and Control Foundation pada tahun 1996, kemudian program The Corruption and Anti-Corruption Training National Center of Development Studies, ya, NCDS di Australian National University, ya, pada tahun 1998. Nah, kalau lihat pengalaman beliau ini, kalau kerja luar biasa, menjadi pengawas keuangan juga untuk pembangunan, ya, 1982-2000 di Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ya. Kemudian Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nih, KPK tahun 2003 hingga 2007, ya. Kemudian Senior Governance and Anti-Corruption Officer di World Bank Indonesia. Kemudian beliau juga adalah sebagai bergabung dengan Ernst & Young Indonesia di Divisi Fraud, Investigations and Dispute Services, ya. Kemudian Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas tahun 2014 sampai 2018. Kemudian dilanjutkan menjadi Wakil Komisioner PT Freeport Indonesia. Kemudian tahun 2019 juga menjadi Komisaris Utama PT PLN Listrik Negara, ya. Dan akhirnya Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023 hingga 2026. Artinya beliau ini karena mumpuni, karena karakter dan kepribadian beliau ini, makanya kita perlu mengundang beliau untuk belajar bagaimana memiliki soft skill yang begitu hebat dan menjadi orang yang disenangi di banyak pihak, walaupun menegakkan kebenaran yang tidak semua orang suka, maksud saya gitu. Jadi nggak semua orang senang kan. Nah, baiklah ini. Jadi Pak Amin, ini kita mengundang Bapak memang ingin belajar soal keterampilan Bapak nih, Pak. Nah, jadi ingin tahu Pak, sejak kecil itu Pak, siapa yang mempengaruhi mendidik Bapak? Apakah keluarga atau sekolah sehingga Bapak punya karakter seperti ini? Kalau menurut saya ya, itu yang paling berpengaruh itu bapak saya gitu ya. Oh, ayah. Bapak saya itu tentara. Oh, iya. Jadi mengajarkan sederhana, terus disiplin gitu. Terus kalau zaman dulu kan saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya kalau nakal kan terus pakai ini kemucing bulu ayam. Oh iya, mulai. Gitu. Nah, itu melatih disiplin gitu. Terus saya dari kecil, dari SD ikut pramuka. Okay. Jadi saya merasakan di kegiatan pramuka itu latihan disiplinnya bagus. Dan survivalnya juga ya, kemampuan hidup survivalnya dan pertemanan juga ya. Pertemanan, jadi latihan beregu itu yang paling bagus. Jadi kebanyakan dari situ. Oh, jadi dari orang tuanya yang punya disiplin tinggi, kemudian dari pramuka itu mengajarkan banyak ya Pak Amin? Iya, banyak. Nah, sekarang ini kita udah kehilangan, pramuka nggak kelihatan lagi pendidikan yang begitu menarik di luar sekolah ya, waktu itu kegiatan di luar sekolah ya, formal di luar saya sekolah. Di sekolah dan di luar sekolah. Mungkin kalau sekarang kebanyakan pramuka itu di sekolah, pembinaannya mungkin kurang siap, jadi kegiatannya lebih banyak nyanyi gitu. Iya. Kalau dulu enggak, kegiatannya lebih banyak
Petualangan ya. berlatih, terus Berlatih. bertarung bergu gitu ya, Iya, lomba ini, tim- lomba oh. itu. Jadi latihan bersaing tapi bergu. Oh iya, baik. Oh, ini tim apa? Tim competition lah ya. Iya, tim competition betul. Nah kemudian Pak, melihat kalau dari segi pramuka itu kan orang tua ini keras disiplinnya ya. Iya. Apakah Bapak merasakan pendidikan keras itu masih layak diterapkan atau enggak ya? Karena kayak dualisme juga Pak, antara kekerasan mungkin atau kita mendapatkan disiplin tuh ada cara baru nggak atau menurut Bapak dengan Ya cara enggak, sama saja. sama saja ya? Sama saja. Keras, tapi seringkali gini, ini setelah saya tua baru paham bahwa orang itu memang harus bisa marah, harus bisa tersenyum, harus bisa memuji. Oh, Semua orang harus begitu. Nah, kapan marah, kapan tersenyum, kapan memuji, itu ada timingnya. Dan timingnya itu bukan tergantung kita, tapi tergantung yang dimarahin atau disenyumi atau dipuji. Jadi kalau misalnya gini, kepada anak nih, saya di kantor lagi suntuk nih, iya, bawaannya kan pengen marah-marah aja nih. betul. Tapi begitu nyampe rumah, anak saya melakukan hal yang baik. Nah, jadi terhadap anak saya, walaupun dalam hati saya pengen marah, ya saya harus senyum, harus memuji. No. Nah, sebaliknya gini, saya lagi seneng nih, misalnya dapat rapelan gitu ya, seneng nih. Tapi anak melakukan kesalahan. Jadi walaupun seneng, saya harus bisa marah. Gitu. Jadi marah, senyum atau memuji itu bukan tergantung hati kita, tapi tergantung yang diperlukan yang mana. Gitu. Di kantor terhadap anak buah juga gitu. Situasi di rumah kan kadang-kadang suntuk, kadang-kadang seneng gitu ya. Nah, terhadap anak buah ini nggak boleh berpengaruh. Yang berpengaruh ke anak buah adalah kalau dia salah harus dimarahin. Kalau dia benar harus dipuji. Oh, bagus tuh. Ada punishment and reward-nya jalan ya. Betul. Bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Setelah Bapak tadi dididik orang tua seperti itu, sekolah, SMP, SMA, kemudian Bapak memilih, kenapa Bapak memilih STAN sebagai sekolah akuntansi ini? Daya tariknya di mana Bapak kok tergoda sekolah ini? Silakan, Pak. Itu nasib. Oh, nasib. Nasib. Jadi sejak kecil itu saya pengen jadi tentara. Oh, awalnya malah tentara. Tentara. Gitu. Bapak saya tentara, saya kan pengen Jadi, niru. Nah, setahu saya kalau mau jadi tentara waktu itu harus bisa masuk Akabri. iya, betul. Inginnya begitu, tapi waktu kelas 2 SMP Iya. saya ternyata harus pakai kacamata. Oh, Walaupun masih minus, saya lupa minus 1/4 atau setengah gitu kan. kebanyakan baca ini. Jadi sekolah terus harus pakai kacamata gini kan risih, tapi ya harus pakai kan. Iya. Terus diberitahu kalau pakai kacamata nggak bisa masuk ke Akabri. Iya. Nah ya sudah, saya mikir-mikir, oh pengen jadi insinyur. Nah lulus SMP, masuk SMA, tetap pengen jadi insinyur kan. Iya. Insinyur apa saya nggak tahu, pokoknya insinyur. Nah terus habis itu, oh kalau gitu masuk ITB. Iya. Nah karena itu selama SMA itu lebih banyak belajar fisika, matematika, kimia, biologi. Iya. Yang lain-lain belajar juga, tapi yang ini lebih serius nih. Cita-cita masuk ITB kan. Iya. Nah, terus minta izin daftar ITB. Iya. Waktu itu kan masih ini, kalau mau daftar ITB ya datang ke Bandung. Iya. Ke sana, terus bapak saya itu pesen, boleh daftar ke Bandung, tapi nanti ini ya mampir ke Jakarta. Oh. Terus saya tanya, ke Jakarta kemana Pak? Ini ke adiknya bapak. Oh namanya saya termasuk Badung dulu. Jadi langsung ya gitu aja. Bapak saya rumahnya tahu kalau saya ini orang Badung kan. Terus saya dipotongin iklan pendaftaran STAN. Iya. Nih daftar sini, buktinya kamu ke Jakarta. Gitu. Nah, jadi saya terus ya ke Bandung, ke Jakarta daftar STAN juga kan. Sampai ikut tes STAN, terus di Bandung ikut tes di ITB, nah, pulang. Nah setelah itu pengumuman STAN keluar. Iya. Wah seneng juga keterima. STAN itu apa? Nggak tahu juga. Pokoknya daftar. Nah terus ke STAN daftar kuliah. Baru seminggu kuliah pengumuman ITB keluar.
saya diterima juga. Aduh, terus gimana tuh? Namanya cita-cita ke ITB. Ya, Akhirnya kalau di STAN itu kan ikatan dinas. iya pasti. Jadi waktu daftar ulang, ijazah asli ditahan. Yes, betul. Nah, jadi saya cari akal, terus akhirnya bisa pinjem ijazah itu. Bisa antar daftar ITB. Pinjem, terus ke ITB, ini tanpa sepengetahuan orang tua. Oh ya. Daftar di ITB. Udah upacara penerimaan segala, terus habis itu kumpul, terus pembagian regu praktikum kan. Iya. Nah, selesai pembagian regu praktikum, terus saya ngitung-ngitung, saya bisa bayar SPP-nya, tapi uang indekosnya duit dari mana? Di Bandung, oke ya betul. Akhirnya wis kuliah di Jakarta saja deh. Karena ada paman tadi, ada adik bapak. Oh enggak, itu iya ada adiknya bapak juga. Terus indekos di Jakarta kan, ijazah dikembalikan, ya udah terus kuliah di STAN aja. Kuliah. Oh, artinya orang tua mau biayain kos kalau bapak di Jakarta. Kalau bapak ITB belum tentu, karena bapak karena masih gelap. tahunnya saya kuliah di STAN. Jakarta, di STAN. Oh, benar. Nah, 2 tahun kemudian saya disuruh pulang. Oke. Ke Malang ya Pak? Semarang. Semarang, oke. Disuruh pulang ke rumah kan, terus dikasih lihat, ini kok kamu dikeluarin dari ITB. Rupanya bapak saya nerima surat dari ITB yang isinya memberitahukan, isinya kira-kira gini. Dengan ini diberitahukan karena anak saudara tidak pernah masuk kuliah, maka dengan ini dikeluarkan. Gitu. Oh, drop out. Ini drop out, ya. Aduh. Oh, kaget beliau. Orang tua saya jadi tahu kalau saya pernah daftar ke ITB. Iya, cuma nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah. Jadi learningnya gini, saya punya cita-cita jadi tentara, tapi ternyata nggak bisa. Iya. Ya sudah, nerima aja, terus insinyur. Iya. Cita-cita nih. Iya. Udah keterima, tapi ternyata nggak memungkinkan. Ya sudah, nerima aja. Jadi rupanya hidup saya harus begitu. Boleh punya cita-cita segala macam, tapi kalau yang takdirnya lain, ya sudah itu aja digeluti. Karena setelah itu saya geluti, enak juga ternyata. Iya. Dan Pak Amin waktu itu di sekolah pun pasti juara lah di angkatan bapak berprestasi lah di STAN. Waktu itu saya lupa. Diploma 3 itu ranking 2 mungkin. Iya lah, pokoknya orang pinter lah Bapak. Pasti kelihatan kok sekolahnya itu. Nah pinter itu langsung dapat beasiswa dan akhirnya kerja langsung dikasih lagi, dijamin lagi sama negara dapat kerja. Kalau STAN itu sekolahnya nggak bayar. Iya, nggak bayar. Terus semua buku-buku teks dikasih pinjem. Buku tulis dikasih. Nah, tinggal belajar aja. Lulus pun langsung dikasih kerjaan lagi, dikasih gaji lagi. Bukan dikasih kerjaan, wajib kerja. Wajib kerja. Kalau nggak mau kerja, bayar ganti rugi. Oh, bayar ganti, ya betul. Akhirnya Bapak, karir Bapak sebagai accountant lah ya setelah situ STAN. Ini Bapak sebagai accountant-nya ajaib juga. Gimana cerita Pak? Diploma 3 lulus, saya itu minta penempatan ke Jayapura dengan beberapa kawan. Tapi seminggu sebelum waktunya berangkat, dari kantor memutuskan, yang 5 terbaik nggak boleh berangkat ke lapangan, harus jadi asisten dosen. Nah, terus saya jadi asisten dosen. Asisten dosen di STAN, walaupun ini ajun akuntan kan, diploma 3. Jadi akuntan juga, tapi asisten dosen kan. Nah, setelah itu kuliah lagi untuk diploma 4. Setelah lulus diploma 4 kan jadi akuntan nih. Jadi akuntan, saya minta penempatan ke Jayapura lagi. Tapi waktu itu kantor lagi butuh untuk operasi pemeriksaan restitusi pajak. Jadi saya diperbantukan ke situ. Saya kalau ditanya akuntan, iya akuntan. Tapi kerjaannya ngaudit enggak. Kerjaannya ngurusi administrasi operation pemeriksaan pajak itu. Orang dari 350 orang naik 500 orang sampai 1000 orang sampai 1500 orang. Nah, saya ikut membantu tim di situ. Jadi kalau ditanya akuntan, betul, ngaudit enggak. Terus setelah itu kuliah ke Amerika. Ambil public accountant. Ambil professional accountancy. Pulang, terus kalau ditanya akuntan, iya akuntan juga. Kerjanya di mana? Di Pusdiklat. Nggak ngaudit juga kan.
Iya. Terus dari Pusdiklat pindah ke deputi khusus. Deputi khusus itu deputi yang nangani investigasi. Iya. Nah, dari Pusdiklat dan juga di deputi khusus di situ mulai pelajari strategic management, terus pelajari perkorupsian, kajian segala macam di situ, urusan perkorupsian. Jadi kalau ditanya akuntan, iya akuntan. Tapi akuntannya akuntan begitu. Ya. Tapi kemudian Bapak tertarik dua hal menurut saya. Akuntan sebagai takdir lah belajar itu. Tapi Bapak suka pajak kalau nggak salah ya. Pajak itu Bapak Oh enggak. nggak belajar pajak sama sekali enggak? Oh, pajak belajar Oh, banyak. belajar pasti ya. Karena waktu itu di pemeriksaan khusus restitusi pajak kan. Iya. Nah, terus lebih banyak investigasi. Investigasinya. Jadi setelah tahun 2000 saya mengundurkan diri dari pegawai negeri. Iya. Jadi keluar dari BPKP, saya bekerja di PwC. Oh, PWS. PwC. Jadi tapi bukan ngaudit juga, tapi kerjaan saya sebagai investigator. Betul juga. Oh, untuk mencari data. Investigator, terus kolega saya itu banyak dari Australian Federal Police. Oh, Keluaran Australian Federal Police. oh. Jadi saya banyak banyak belajar investigation dari mereka. Iya, iya. Oh. Dari situ tiba-tiba masuk KPK. Nah itu Pak, justru, nah saya teruskan. Itu Bapak kok bisa tertarik mendaftar KPK, gimana Bapak berbackground accountant lah, katakanlah perpajakan, PwC, kan tiba-tiba KPK. Nah ini tertarik sendiri, didorong-dorong orang atau apa Pak yang membuat Bapak tertarik jadi komisioner KPK? Jadi gini, dari tahun 96 Ya. sampai resminya 99 ya. Ya. Itu saya dengan teman-teman di BPKP itu baik sendiri-sendiri maupun bareng-bareng ya. Itu membuat kajian, membuat studi tentang perkorupsian. Oh. Perkorupsian macam-macam. Oh, udah lama juga mempelajari tentang korupsi itu, studi Betul, itu. 96, 97, 98. Nah, hasil akhirnya itu buku yang diterbitkan oleh BPKP. Tebel 540 halaman. Iya. Judulnya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Oh. Diterbitkan BPKP bulan Maret tahun 99. Iya. Nah, gara-gara Menulis buku. ngurus buku itu, saya bukan penulis, saya perancang strateginya, kan nulisnya bareng-bareng nih. Iya, iya. Nah, saya perancang strateginya, gara-gara itu kemudian berinteraksi dengan timnya Pak Romli Atmasasmita Pak Romli. yang menyiapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Nah, setelah itu saya diajak masuk di steering committee yang menyiapkan pembentukan KPK. Iya. Nah, masuk ke situ kan. Oh, tim. Nah, tahun 2000 saya pindah keluar dari BPKP, Iya. masuk ke PwC. Iya. Nah, jadi saya kan sudah belajar banyak hal tentang perkorupsian, terus pindah ke swasta nih, Iya. masuk di PwC. Terus di sisi pemerintah itu tahun 2002 keluarlah Undang-Undang KPK. Iya. Saya posisi kan sudah 2 tahun kerja di swasta. Iya. Terus tahun berikutnya 2003 pemerintah buka pendaftaran untuk pimpinan KPK kan. Iya. Nah, saya sedang kerja investigasi. Iya di PwC ya. Iya. Tiba-tiba saya kerjanya di Jawa Timur. Terus tiba-tiba ditelepon oleh managing partner PwC. Iya. Apa tadi? Ya, ditelepon kan nggak pernah. Saya senior manager. Iya. Ditelepon managing partner kan nggak pernah. Iya, iya. Terus ditelepon, saya kenal tapi urusan kerjaan nggak ditelepon. Terus ditelepon, terus ditanya, Min, aku dengar dari teman-teman kamu pengen daftar KPK. Senior manager ditanya managing partner begitu kan, saya udah tahu ini bukan pertanyaan, ini nyuruh gitu. Jadi saya udah mikir kalau saya mengikuti perintahnya pasti saya melarat lagi nih. Kan KPK nggak jelas gajinya berapa di PwC kan udah enak. Terus tapi kalau saya nggak mengikuti perintahnya pasti gaji saya nggak akan naik nih. Yang nyuruh managing partner. Akhirnya ya saya daftar masuk KPK. Nah belakangan saya tahu beliau itu yang ngomong ke beliau supaya saya masuk KPK itu ya teman-teman beliau, ada Pak Eri Riana, ada Pak Kemal Setampul, Pak Arief dari masyarakat Transparansi Indonesia. Gitu. Jadi ya saya
posisinya sama dengan sebelum-sebelumnya. Saya di PwC udah niat, pokoknya saya harus naik jadi partner gitu kan. Iya, Tapi ternyata disuruh daftar jadi KPK. Nah, terus sejarahnya sama. Jadi yang saya cita-citakan nggak tercapai, tapi harus belok ke KPK, ya sudah, saya kerjain aja. Ternyata enak juga. Nah, Bapak setelah di KPK itu, Bapak merasa kontribusi positif apa yang bisa Bapak berikan sebagai seorang accountant atau ahli di bidang investigasi keuangan lah ya. Nah itu masuk ke dalam KPK itu hal apa yang Bapak unik? Pasti Bapak unik dibanding yang lain. Yang lain kan bicara soal hukum, soal aturan semua. Bapak masuk justru malah mungkin jadi pertanyaan atau menanya banyak orang ke Bapak. Nah, itu kira-kira gimana Pak dari kontribusi positif Bapak? Kira-kira gini, di dalam KPK itu yang bisa saya bangun itu ini. Investigasi modern. Nah, gimana? Investigasi modern, terus habis itu IT system. Ya. Itu. Nah, investigasi modern itu seperti apa? Ya, yang dikerjakan KPK, yang sering masuk koran itu. Ya. Nah, saya belajarnya dari mana? Dari teman-teman Australian Federal Police yang di PwC itu. Ya. Jadi misalnya gini, zaman sebelum KPK ya. Itu namanya menyidik tindak pidana korupsi, itu nggak ada cerita melakukan penggeledahan, nggak ada cerita melakukan komputer forensik. Sekarang disebutnya digital forensik. Nggak ada istilah surveillance, baik human being surveillance maupun electronic surveillance, itu nggak ada ceritanya. Terus nggak ada ceritanya pakai pasal suap. Itu nggak ada, adanya cuma pasal merugikan keuangan negara gitu kan. Terus nggak ada teknik follow the money gitu kan. Nah, itu nggak ada semua. Tapi waktu saya di situ penggeledahan saya ajari, tim komputer forensik saya bangun, tim surveillance saya bangun, tim data analitik saya bangun gitu. Bukan saya yang ngajarin mereka. Menciptakan sistemnya lah. Misalnya gini, untuk komputer forensik. Karena di PwC saya bantuin tim komputer forensik. Jadi saya tahu apa yang harus dilakukan. Cari hardware-nya, cari software-nya, cari instruktur yang ngajari. Nah, jadi saya nyari-nyari itu. Terus juga untuk tim surveillance, human being surveillance, electronic surveillance, sama. Saya cari alatnya, saya cari instrukturnya untuk ngelatih, tim yang dilatih jadi. Makanya mereka bisa melakukan tertangkap tangan. Nah, yang saya merasa senang itu gini, pertama kalinya pakai pasal suap. Nah, sebelumnya kan nggak ada cerita. Pertama kalinya tertangkap tangan. Itu. Itu kalau ditangkap KPK udah nggak bisa lari lah. Apalagi tangkap tangan. Udah mau bilang apa lagi kan? Jadi saya merasa ya kontribusi saya di situ. Terus juga begini, sebenarnya di sistem manajemen SDM KPK di awal itu kan beda dengan ASN. Beda. Karena gini, saya itu mempelajari problem di pegawai negeri itu ya sejak tahun 96 itu. Mempelajari perkorupsian juga termasuk problem di dulu namanya ini PNS. Problemnya itu. Jadi yang saya pelajari gini, PNS sekarang ASN ya, itu selalu komplain. Komplainnya penghasilan kecil. Merit system nggak jalan, tidak dihargai gitu kan, banyak kepotong oleh nepotisme gitu kan. Nah, saya pelajari komplain itu sejak tahun 1958 ada. Jadi orde lama ada, orde baru ada juga gitu kan. Jadi sepanjang orde ya komplain lah. Ada komplainnya. Nah, terus makanya terus saya mikirnya gini, kalau begitu gini aja, KPK itu sistem manajemen SDM-nya dibikin sendiri. Beda dengan PNS. Itu yang buat sendiri itu ya. Iya, tujuannya apa? Nanti gini, kalau ini bisa jalan dengan baik, nanti komponen yang berjalan dengan baik ditularkan ke sistem PNS. Nah, jadi anggap aja KPK ini sebagai laboratorium.
Ya. Nah, gitu kan. Satu yang bisa dilakukan. Jadi pada waktu itu di seluruh PNS itu perjalanan dinasnya berlaku sistem lamsam. Ya. Nah, di KPK dibangun sistem ad cost. Berjalan setahun, Bu Menteri Keuangan, seingat saya Bu Sri Mulyani juga waktu itu ya, itu akhirnya memberlakukan sistem ad cost untuk seluruh PNS. Ya. Nah, jadi saya merasa ini KPK ini menjadi laboratorium. Apa yang berhasil di sini dicangkokkan di sana. Itu awal-awalnya gitu. Tapi pelan-pelan terdilusi. Sehingga pada akhirnya cara pikir orang geblek muncul juga. Orang KPK dijadikan ASN. Nah, itu masalahnya. Ini cara pikir elit Indonesia yang tolol. Yang tidak mau memikirkan masa depan yang hebat untuk ASN Indonesia. Iya betul. Ini sebagai model baru lah. Betul. Untuk diciptakan semua ngikut ini. Betul. Itu sebenarnya pertanyaan saya pas semua pada orang swasta. Ketika mereka bercemung di pemerintahan, masalahnya apa? Itu standar. Masalahnya sistem manajemen SDM. Yes. Jadi saya juga heran, menteri-menteri Indonesia itu nggak ngerti sistem manajemen SDM. Iya. Karena nggak ngerti, akhirnya mereka nggak mampu mengelola manajemen SDM dengan mengikuti merit system. Yes. Nah, karena merit system nggak jalan, makanya ASN Indonesia ini ya kayak gitulah. Betul. Susah diandalkan. Makanya Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa maju. Betul. Mungkin kalau ada benernya itu Pak. Pak Imam kan gini, kalau biasa di kuliah ya, terutama kuliah manajemen gitu ya. Itu kan gini, kalau ingin mengendalikan output yang bagus, kita harus mengendalikan money, method, mesin, material, information gitu kan. Iya betul. Nah, jangan diambil semua, cukup money. Ya. Dua itu aja deh. Yang lainnya nanti. Jadi money. Dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Kapan Indonesia punya Menteri Keuangan yang hebat? Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi selalu punya Menteri Keuangan yang hebat. Sampai hari ini Menteri Keuangannya hebat. Makanya urusan keuangan kita masih keurus. Terus yang ngurusi siapa? SDM lah. Bukan dalam hal ini Pan RB ya? Menpan kan? Pan RB. Nah, sejak Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, kapan Indonesia punya Menpan yang hebat? Saya nggak tanya itu. Saya tahu ada yang hebat juga. Waktu Pak J.B. Sumarlin. Oh itu iya. Hebat. Iya gitu. Saleh Afif. Iya. Itu hebat. Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Iya. Hebat. Sejak itu sampai ke sini nggak ada cerita. Mereka nggak manage orang. Makanya ASN itu sekarang ini pasti deg-degan kalau mau pensiun. ASN itu kalau sudah deket pensiun pasti deg-degannya gini. Aku nanti kalau pensiun, uang pensiunku berapa ya? Iya. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena Menpan tidak pernah memikirkan duit pensiun. Waduh, itu masalahnya. Tidak pernah memikirkan sistem merit. Iya. Paham. Nah itulah Pak, Bapak dari swasta kok mau ke pemerintahan, tapi Bapak di kan KPK, dulu saya dari pemerintah. Iya, pemerintah. Tapi pemerintah kalau swasta, tapi balik lagi ketika Bapak membenahi KPK awal itu bagus tuh. Artinya tracknya bagus dan membuat bersih dan clean Pak mereka. Tapi mungkin ketika dilarikan lagi menjadi ASN, masalah kan berapa puluh orang, 32 orang KPK kemarin ditangkap segala macam. Gimana ceritanya tuh Pak? Karena mentality sistem kerjanya berubah itu atau apa penyebab? Salah satu menurut Bapak penyebab 32 orang KPK korupsi katakanlah sampai di penjara, di sidang dan diadili itu kan memalukan Pak. Jangan lupa di jilid 1 ada juga. Oh, gak kedenger rasanya. Jadi di jilid 1 itu ada penyidik yang mintain duit. Saksi dimintain duit gitu kan. Terus di pimpinan KPK itu kan gini. Kalau personel KPK itu melakukan pelanggaran seperti itu, terus dilihat, ini apa nih? Oh, mintain duit meres nih, pidana kan? Iya. Nah, terus sanksinya apa? Biasanya kan, kembalikan ke instansinya. Apalagi yang melakukan itu polisi kan? Iya. Nah, pilihannya kan kembalikan ke instansinya.
Oh. Tapi pimpinan KPK nggak mikir gitu. Ini apa? Pidana. Oh, kita penjarakan. Nah, karena itu anak buah sendiri dituntut, ditangkap, dipenjarakan sendiri. Harus begitu. Nah, kalau yang tadi orang banyak tadi, itu kan pimpinannya enggak. Iya, bawahnya Jadi didiamkan aja kan. Setelah ribut di luar, baru disidang, dipenjarakan kan. Artinya apa? Pimpinannya ini memang nggak punya otak untuk memberantas korupsi. Jadi harusnya kalau anak buah itu melakukan tindak pidana korupsi, penjarakan. Malah kalau menurut Undang-Undang KPK yang dulu ya, hukumannya ditambah sepertiga. Iya, agak berkapok lah, tambah besar, tambah berat hukumannya kan. Bukan sebenarnya menghukum mereka itu bukan karena kita dendam ke mereka, bukan. Tapi memberi sinyal kepada khalayak ramai bahwa kita pun kalau ada yang salah dipenjarakan. Gitu. Iya, iya. Oh. Gitu. Jadi, nah, yang problem lagi begini. Sebelumnya kan ada pimpinan KPK yang terima gratifikasi itu. Yang nonton balapan mobil di sana kan. Dipenjarakan nggak? Enggak. Loh, nggak dipenjarakan. Artinya memang pimpinan KPK waktu itu tidak berniat berantas korupsi. Jadi cuma pingin gaya aja. Nah, kalau jilid 1 kan memberantas korupsi. Betul. Itu memang beda ya ternyata tren itu. Kenapa tren bisa berubah itu, Pak? Apa karena tadi perubahan dari sistem Bapak bangun tadi bahwa ini adalah sistem yang bagus lah, unggul, memberitakan soal man and money tadi, Bapak kelola bagus, tiba-tiba dikembalikan jadi ASN. Itu salah satu mungkin menyebab lain lah Pak dunianya Pak pekerja itu. Nah, atau hal lain Pak menyebabkan semakin maaf ya Pak, mungkin nggak segagah masa Bapak waktu memimpin KPK. Gimana kira-kira Pak? Kalau menurut saya karena gini, bangsa Indonesia itu tidak mau belajar sejarah Indonesia sendiri. Maksudnya? Jadi begini, saya pelajari ya, terus bangsa Indonesia punya karakter gini. Ada situasi jelek, terus pengen banget ini diperbaiki. Nah, nanti kalau sudah mulai baik, bosen juga, kita hancurin aja. Nanti hancur lagi, terus nanti, perbaiki lagi. Ini behavior orang Indonesia. Oh, pantesan kita kayak jalan di tempat, Pak. Begini jadi, aja, maju mundur, betul, maju mundur. Bayangkan gini, tahun 1956-57, itu TNI pegang peran karena waktu itu berlaku kondisi darurat perang. Betul. Nah, berantas korupsi nih. Nah, tapi tiba-tiba kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kan, dekret presiden kan, nah, ini hilang, kembali ke politik lagi nih. Terus masuk ke Orde Baru, dibentuk tim pemberantasan korupsi tahun 1967. Udah bagus, udah selesai. Terus Opstim, udah bagus, ya di dalamnya ada korupsi juga. Akhirnya selesai, ganti Bakor Stalanes deh. Bakor Stalanes deh, udah selesai gitu. Selalu begitu. Oh, ngerti saya. Nah, jadi, termasuk yang melemahkan KPK tahun 2019. Kenapa dia yakin melakukan? Karena dia tidak belajar sejarah 57 bagaimana, 60 bagaimana, 67 bagaimana. Enggak belajar sejarah itu. Tapi mau belajar sejarah bagaimana, materi sejarahnya enggak ada. Iya. Ini mungkin juga kepada lembaga-lembaga lain ya Pak, seperti polisi lah. Polisi dulu dibawa TNI, digeser-geser jadi mandiriannya begini kuat, super power, wah berlebihan nih. Kita coba. Polisi juga begitu. Jadi kan gini, polisi itu dulu kan masuk ke dalam gabung dengan TNI ya, jadinya ABRI. Iya betul. Terus habis itu merambah kemana-mana. Sampai akhir Orde Baru kan semangat kita ini ganyang ABRI gitu kan. Nah, akhirnya dipisah nih. Nah sekarang TNI sendiri, polisi sendiri kan. TNI tetap di kodratnya sebagai TNI membaik kan. Nah polisi lupa dengan sejarah. Dia merambah kemana-mana yang bukan kerjaan dia kerjain.
sebagian kerjaan dia malah nggak bisa dia kerjain. Gitu. Nah sekarang di bawah kan mulai muncul rasa jengkel, ganyang polisi. Iya, iya. Nah, nanti akan terulang lagi. Nah, mestinya mereka belajarlah sejarah, jangan mengulangi sejarah ABRI gitu kan. Iya, iya, iya. Tahu diri lah, gitu. Mestinya begitu. Ya, tapi saya suka dengan apa tadi konsep Bapak mengatakan bahwa memang bangsa kita ini seringkali udah bangun, udah mau jadi dijatuhkan lagi, udah bangkit jatuhkan lagi. Kita sendiri yang membuat, menciptakan. Iya, yang bikin jadi bagus kita sendiri kan. Ya, bagus. Yang ngancurin kita juga kan. Udah mau bagus kita jatuhkan lagi. Iya. Makanya Indonesia nggak bisa maju. Reformasi kan kita buat jatuhkan tuh buat reformasi, terus malah lebih parah lagi. Nah, segi korupsi ini. Betul, makanya begini. Sepertinya behavior seperti itu karena kita tidak pelajari sejarah-sejarah kita sendiri. Jadi kalau kita pelajari sejarah kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun, 30, 40, mungkin kita bisa paham, oh jangan begini, nanti akibatnya gini. Jangan melakukan ini, nanti gini. Lakukan ini supaya gini, gitu. Nah, kita nggak belajar sejarah itu. Jadi kalau begitu menurut Bapak, korupsi itu susah diberantas atau nggak bisa diberantas atau sudah membudaya atau gimana menurut Bapak? Bisa. Saya punya keyakinan bisa. Kan tinggal begini. Contoh konkret nih. Iya. Mungkin Pak Imam ingat COVID-19. Iya. Nah, jadi di awal-awal kan kita yakin nih, COVID adanya di Cina, nggak masuk ke sini. Gitu. Iya, awal-awal. Awal-awal kan. Tapi akhirnya kan masuk nih. Oh kita kebal gitu kan. Karena kita di daerah tropis. Gitu. Tapi kan terus kena semua nih. Kita terus nggak berani keluar rumah kan. Iya. Terus segala macam dilakukan gitu kan. Iya. Nah, tapi sekarang kan sudah bisa terkendali, malah hilang nih. Iya. Nah, korupsi itu kayak gitu. Jadi ya korupsi sekarang ada banyak nih, di mana-mana nih. Iya. Kalau COVID bisa hilang, kenapa korupsi nggak bisa hilang? Oh, prinsipnya itu. Kan prinsipnya gitu. Setuju. Nah, kalau kita pelajari COVID, dulu kan gini, ini yang bikin orang demam, terus meninggal apa sih? Terus dicari, terus kan gini, oh ini corona. Iya. Corona yang mana? Iya, dideteksi lagi. Oh, corona yang muncul tahun 19. Disebutnya COVID-19 gitu kan. Iya, betul. Nah, terus bener COVID-19. Terus vaksinnya apa? Dicari-cari. Vaksin yang khusus untuk COVID-19. Iya. Kan tidak dikasih vaksin rabies. Iya. Tidak dikasih vaksin cacar gitu kan. Iya, jadi vaksin yang khusus untuk ini kan. Betul. Terus dicari-cari, oh ada yang merek ini. Tapi semuanya kan didevelop untuk menghadapi COVID-19. Iya. Nah, COVID-19 hilang kan. Betul. Nah, berantas korupsi harus begitu. Jadi ada fokusnya, keseriusan dan khusus ya. Terapi apa? Treatmentnya khusus. Artinya Betul. Jadi khusus, gini. ya. Ini misalnya posisi 2024 nih. Iya. Kan 25 tahun yang lalu kita sudah gagal nih. Iya. 2024 kita harus assess lagi. Ini COVID, iya COVID. COVID yang apa nih? Nah, COVID yang muncul 2019 gitu kan. Iya. Nah ini juga gitu. 2024 kita assess nih. Ini apa nih? Oh korupsi. Iya. Korupsi yang seperti apa? Iya. Kalau dari assessment saya, ini korupsi yang jenis suap. Tidak satu pun lembaga penelitian meneliti itu. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Jadi KPK nggak meneliti seperti itu. Iya. Terus periset kita di BRIN nggak meneliti itu. Universitas nggak meneliti itu. Jadi harusnya begini. Ini apa? Korupsi. Korupsinya yang apa? Yang mana? Ya. Dicari. Oh, jenisnya suap. Iya. Nah, kalau korupsi suap, cara ngatasinya bagaimana? Ya ini caranya. Gitu kan? Iya. Nah sekarang kan korupsi yang paling banyak suap nih. Iya. Cara ngatasinya gimana? Oh pakai pasal merugikan keuangan negara. Gitu. Ya, makanya nggak sembuh-sembuh. Karena keliru. Keliru obatnya. Kalau SOP gimana menurut Bapak cara mengatasinya? Hentikan SOP atau gimana caranya? Saya pengalaman jadi investigator di PwC. Iya. 3 tahun lebih sedikit. Terus di EY 2 tahun lebih sedikit. Yeah. Kalau di PwC itu saya sebagai investigator
Iya. itu nilai investigasi yang paling gede itu range antara 275 juta dolar sampai 425 juta dolar. Artinya hasil investigasinya gede kan. Iya. Waktu saya di EY, nilai investigasinya, findingsnya itu 170 juta US dollar. Gede kan. Iya. Nah, modelnya bikin surat panggilan, bikin BAP? Enggak. Apakah saya punya kewenangan nangkep orang? Enggak. Caranya? Yang dilakukan apa? Forensic investigation. Oh. Forensic investigation itu kunci utama mesti ngerti accounting forensik. Oke. Mesti ngerti digital forensik. Oke. Mesti ngerti data analytical. Iya. Nah, ini urusan banking, urusan international transaction, urusan ini udah basic yang harus diketahui. Tapi paling tidak 3 ini harus tahu. Nah, ini yang tidak dikuasai oleh KPK, oleh polisi betul. oleh jaksa. BPK sedang belajar, tapi masih belum berani. Dan masih kurang orang, Pak. Kita kurang ahli itu, sedikit sekali. Bukan kurang orang, kurang ahli. Iya, kurang ahli, sedikit sekali, Pak. Jadi kalau kita data tuh, polisi itu kebingungan, minta ahli forensik, digital forensik, nggak ada, susah. Loh, jelas nggak bisa, karena Pak, salahnya polisi sendiri. Kenapa? Yang kita maksud polisi di sini reskrim ya. Reskrim ya. Reskrim ya. Iya, iya, iya. Kerjaannya apa? Kerjaannya nyidik. Yang disidik apa? Oh, ada nyidik yang terkait digital. Iya. Ada yang nyidik terkait transaksi keuangan, gitu Iya, kan? betul. Oke. Kalau yang harus dihadapi itu, dia rekrut orang caranya gimana? Kamu ahli forensik? Oh, nggak boleh masuk. Iya, enggak. Kamu ahli digital forensik? Nggak boleh masuk. Yang boleh masuk siapa? Oh, lulusan Akpol. Iya. Jadi mereka sendiri membatasi keahlian mereka. Rekrutmennya sejak awal fokusnya hanya Salah, untuk iya. kepolisian semata tanpa Makanya memperhatikan- polisi di kita, terutama yang reskrim, kalau dibandingkan dengan FBI, beda jauh. Karena semua lini diperlukan, pakaikan, digunakan. Iya. Nah, ada yang terpengaruh oleh FBI, BKA, ataupun Australian Federal Police. Iya. Itu di reskrim juga. Tapi reskrim yang nangani teroris, Iya. nangani narkoba, nangani hard crime. Iya. Nah, ini sangat maju, sangat modern karena dipengaruhi oleh para investigator internasional. Iya, iya. Kalau yang nangani Tipikor, nangani Tipiter, mungkin Tipidexus, enggak, ini kuno semua. Jadi modalnya cuma bikin surat panggilan, bikin BAP. Nggak bisa diharapkan untuk menangani financial crime. Betul. Padahal korupsi itu termasuk jenis financial crime kan. Betul. Nah, karena itu Pak mungkin kurang luas wawasan, pemahaman untuk mendeteksi atau menginvestigasi sebuah tindakan korupsi itu. Sehingga kita nggak menggunakan all resource. Jadi hanya Akpol aja kalau sekolah polisi atau kejaksaan, sekolah kejaksaan Betul, saja. hanya itu. Mereka digitalnya forensik nggak paham. Tentu akhirnya yang lucu lagi kan kadang-kadang ada juga kerugian negara dicari-cari menggunakan tenaga kehutanan. Itu juga berlebihan juga atau keanehan juga kalau menurut Bapak. Artinya kok bisa digunakan ahli penghitungan kerugian negara menggunakan tenaga kehutanan. Aduh juga. Itu sebenarnya idenya bagus, tapi kok cara awal memulainya ini juga bisa keliru mungkin. Menurut Bapak gimana? Saya nggak minat bahas yang itu. Saya pernah ngitung kerugian keuangan negara juga hire ahli potret udara, Tapi menurut saya gini, sekarang buang-buang waktu kalau kita bicara kerugian keuangan negara. Karena menurut saya udahlah pasal kerugian keuangan negara itu dicabut aja. Dihapus. Ini menjadi alasan masuk untuk semua kegiatan, Pak. Administrasi pun ditarik ke sana, semua ditarik ke sana, Pak. Sekarang sehingga banyak orang mungkin dalam tanda petik tidak bersalah secara koruptif, mungkin tindakannya nggak administratif, ini masukin juga. Ya, makanya Indonesia tidak bisa maju. Segala macam ancur-ancuran karena ditakut-takutin oleh penegak hukum dan BPK. Oh, ini merugikan negara, ini merugikan selalu ditakuti begitu. Jadi gini, Indonesia itu untuk perusahaan Indonesia, BUMN Indonesia, itu kalau bicara soal resources ya, oil and gas gitu ya.
nggak pernah eksplorasi. Ya eksplorasi ada yang kecil-kecil. Takut. Tapi eksplorasi yang signifikan gede nggak pernah takut. Takut kalau nggak menemukan dianggap merugikan ke negara. Kalau ada kerugian salah. Kalau menguntungkan gimana, Pak? Betul. Makanya gini, yang menemukan cadangan gede-gede itu selalu perusahaan asing. Menemukan cadangan di wilayah Indonesia itu selalu perusahaan asing. Karena kita nggak berani, karena risikonya. Akibatnya yang nggak dihitung oleh penegak hukum itu adalah lifting minyak, lifting gas kita turun terus. Akibatnya Indonesia impor terus. Gak ada yang berani, Pak. Iya. Nah ini apa sebenarnya kalau dihitung inilah kerugian perekonomian negara yang diciptakan oleh BPK dan diciptakan oleh penegak hukum sedemikian besarnya, tapi mereka nggak ngelihat. Betul. Jadi kelakuan mereka itu. Jadi menurut Bapak ini sebetulnya kalau membatas korupsi itu memperantas korupsinya atau mencegah korupsinya, menurut mana yang lebih utama? Ya, dua-duanya harus. Tapi kan gini, kembali ke COVID-19 tadi. Penyakitnya apa nih? Korupsi. Ya betul, korupsi. Korupsi yang jenis mana, gitu kan? Jangan menggunakan pasal karet yang menguntungkan kerugian negara, pakai itu semua. Harus riset. Jadi coba deh kita riset ya. Kita lihat di lapangan, di semua proses bisnis, di semua sektor gitu. Itu praktek korupsinya apa? Nah, praktek korupsinya suap. Termasuk kalau kita teliti di kalangan pengadilan, praktek korupsinya apa? Suap. Di kalangan penegak hukum, penyidik, polisi, jaksa, PPNS, bentuk korupsinya apa? Suap, gitu kan? Nah, kalau kesimpulannya bahwa bentuk korupsinya suap, ya yang kita sikat suap dong. Jadi kita jangan berpikir terlalu bodoh gitu loh. Sudah dikasih contoh kita bisa mengatasi COVID-19. Masa mengatasi korupsi nggak bisa. Kalau begitu begini, mengenai korupsi ini Pak, kan kita sedih ya Indonesia ini. Semakin banyak orang-orang baik, mungkin sedikit kesalahan administrasi juga dipidanakan gara-gara korupsi. Nah ini menurut Bapak pantas apa tidak ya? Kok senang sekali kita mencari-cari, menyalah-nyalahkan lah orang yang baik pun masuk penjara juga. Kecuali kalau betul-betul otaknya itu mens rea-nya, niatnya memang melakukan korupsi. Ini nggak ada korupsi, hanya bisnis jatuh menerus atau kebijakan yang menyederhanakan kebijakan biar lebih simpel, lebih baik. Tapi disalahkan juga, dianggap korupsi juga. Siapa yang berani Pak pegang jabatan seperti itu dengan risiko itu? Gimana menurut Bapak? Disalahkan sebagai korupsi atau dituduh korupsi dasarnya apa? Nah, dasarnya kan pasal merugikan keuangan negara. Itu tadi, pasal gitu 23 kan? itu Pak. Makanya negara itu dipakai selalu. Makanya karena itu pasal itu aja dicabut, dihilangkan gitu. Kalau itu dihilangkan kan penegak hukum nggak bisa pakai itu lagi. Bagus. Jadi kira-kira penegak hukum kalau mau nuduh-nuduh itu terpaksa akan pakai pasal suap. Atau pasal-pasal yang lain kan? Kalau ada ya. Iya, pakai pasal suap kan? Nah, misalnya saya penegak hukum. Saya mau menuduh Pak Imam. Oh, Pak Imam terima suap ya, gitu kan? Ada. Nanti Pak Imam akan ngomong gini, lah situ terimanya kemarin lebih gede. Gitu kan? Jadi karena itu penegak hukum itu nggak akan mau menerapkan pasal suap. Iya. Kenapa? Karena nanti nuding dia sendiri. Benar. Maka daripada itu yang digunakan pasal 2 pasal 3 tadi di keuangan negara itu. Betul. Cari dulu itu. Kan walaupun nggak contohnya, merugikan atau tidak mendapatkan ya, nggak dapat suapnya bisa kena juga. Iya. Kan contohnya yang sudah masuk koran kan BPK Pak Aksanul Kossasi itu. Jadi kamu merugikan negara. Ternyata dia terima suapnya kan. Nah, jadi kalau pemberantasan korupsi arahnya untuk memerangi suap, dia kan nggak bisa nuduh. Malah dia yang dituduh, dia terima 40 miliar gitu. Iya betul. Jadi kalau gitu Pak, menurut Bapak di mana kita memulai tindakan pemberantasan korupsi itu lebih pas lah, lebih benar? Kira-kira di mana cara memulainya Pak? Begini, karena saya 25 tahun lalu menyiapkan strategi strategi pemberantasan korupsi nasional. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya akan ada kecenderungan mengikuti strategi yang 25 tahun yang lalu.
Oke. Jadi kira-kira gini, paling tidak ada 4 poin nih. Iya. Satu, strategi penegakan hukum pidana korupsi. Oke. 2, nanti kita harus memperkuat DPR nih. Oh. Karena DPR ini biang keroknya salah satunya. Karena Kenapa? mereka nggak membuat legislasi yang benar atau Bukan. Mereka itu kan butuh duit. Oh, operasional sebagai legislatif, sebagai yang Butuh duit. politisi. Akibatnya apa? Mitra kerjanya, Oh. kementerian ataupun Pemda, Iya, harus. dimintain duit. Oh, agar saling membutuhkan lah. Kalau minta pengesahan, oke, ada Iya, betul. kickback. Nah, Oh. akibatnya apa? Menteri ataupun orang kementerian kan nggak punya duit. Iya, Nah, akibatnya vendornya yang Dimintakan. rekanannya yang dimintakan. disuruh ngurus kan. Iya. Nah, berarti nanti waktu proses pengadaan kan ada main-mainnya nih. Ada kualitas dikurangi gitu kan. Oh. Ini rembetannya ke situ. Jadi APBN kita itu kan lewat DPR semua. Iya, baik. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga ini kita mesti memperkuat Mahkamah Agung. Iya. Ini mesti kita. Terus yang keempat memperkuat BPK. Iya, iya. Nah, strategi yang pertama ya mengenai strategi penegakan hukum pidana korupsi. Penegakan hukumnya kita harus fokus ke suap. Iya. Nah, supaya tidak terganggu sehingga gagal fokus ke suap, maka pasal merugikan keuangan negara harus dicabut. Oh, Ini dicabut supaya fokus ke suap. betul. Itu satu. Terus yang memperkuat DPR itu ada 3 hal. Kode etiknya harus dipastikan mereka memerangi suap. Iya. Itu yang A gitu ya. Iya. Terus yang B, gini, anggota DPR ini hubungannya dengan rakyat yang dia wakili ini nggak nyambung. Iya, iya. Ini harus disambungkan. Kalau disambungkan, mereka mau nggak mau terpaksa ngurusi daerah pemilihan. Betul. Nah, jadi kalau reses nggak pergi-pergi lagi ke Amerika, ke Studi banding Jerman, ke luar negeri iya, gitu nggak supaya usah. nggak pergi. Mending balik ke kampung halaman. Balik ke daerah halaman, pemilihan, ada ngurusi pemilihan, daerah pemilihan, iya. gitu. Terus yang ketiga, DPR itu ternyata tidak kenal legislation life cycle. Jadi kalau bikin undang-undang, Iya. dia punya kewenangan Iya. untuk bikin kan. Iya, tapi Terus disosialisasikan, terus diimplementasikan. Waktu undang-undang diimplementasikan, dia punya kewenangan juga, tapi bukan sebagai eksekutor, tapi yang mengalokasikan anggaran. iya. Nah, kan implementasi undang-undang pasti butuh anggaran kan. Iya. Nah, terus nanti penegakan enforcement juga butuh anggaran kan harus APBN lewat dia. Iya. Terus dia punya kewenangan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Iya. Nah, ini yang nggak pernah dikerjakan. Nggak mengawasi lagi apa pekerjaan dia hasilnya. Jadi nggak pernah melakukan mengevaluasi. mengawasi pelaksanaan undang-undang. Iya. Mengawasi pelaksanaan undang-undang itu kan begini. Misalnya undang-undang Tipikor ya. Iya, ini buat mereka. 31 tahun 99. Iya. Dibuat tahun 99. Iya, betul. Coba kita cek lagi ke notulen vantulistingnya. Iya. Undang-undang Tipikor itu dulu dibikin tujuannya apa sih? Iya, Nah, sesuai kan nggak? tujuannya supaya memberantas korupsi hilang Iya, gitu kan. sesuai apa enggak, betul. Nah, harusnya DPR waktu mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, Iya. dia kan ngecek juga tujuannya tercapai apa enggak sih. Iya, kalau enggak dia direvisi atau di amandemen atau cabut. Nantinya kan begitu kan. Iya, betul. Terus ada poin lagi, kan undang-undang Tipikor ini banyak pasal-pasalnya. Iya, Dia kan harusnya ngawasi pasal mana yang jalan, mana yang setengah jalan, mana yang tidak jalan. betul. So nanti bisa direvisi kan. Oh, bagus. Ini ide bagus, Pak. Terus habis itu kan juga ngeliat gini, institusi apa sih yang harus melaksanakan, Iya, harus diawasi, jalan nggak nih? Betul. Nah, DPR itu ternyata nggak mengerjakan itu. Nggak ada. Di Undang-Undang MD3 itu tertulis tugas DPR itu mengawasi pelaksanaan undang-undang, Yes. tapi dia nggak ngerjakan. Nah, menurut saya begini, institusi yang tidak bisa melaksanakan tugasnya yang tertulis di undang-undang, ini institusi yang lemah. Jadi harus diperkuat supaya dia bisa melaksanakan tugasnya. Iya, Nah, karena itu harus diajari caranya begini loh. betul, betul. Nah, ini yang DPR. Bagus. Terus kalau yang Mahkamah Agung progresnya lebih bagus. Hari Senin kemarin saya diundang ke sana. Iya. Mahkamah Agung itu
sedang menggalakkan sistem manajemen anti penyuapan Oh. di lingkungan mereka sendiri. Hmm. Berarti bagus kan? Hmm. Nah, jadi Mahkamah Agung sudah bagus. Terus yang sedang ini saya coba usulkan supaya sidang-sidang pidana korupsi juga perkara pidana yang menarik perhatian itu direkam video. Supaya apa? Supaya nanti begini, putusan hakim itu kan ada diktum yang isinya uraian fakta hukum yang muncul di persidangan. Yeah. Nah, uraian fakta hukum yang muncul di persidangan ini setelah jadi putusan, cara ngujinya gimana? Uraiannya benar atau enggak? Yeah. Kan nggak ada yang bisa nguji. Yeah. Nah, kalau ada rekamannya kan bisa diuji. Betul. Nah, ini yang Mahkamah Agung. Bagus ide Bapak, ini luar biasa. Terus yang keempat, strategi yang memperkuat BPK. Ya. BPK itu kan Pak Aksanul Kossase ketangkep karena suap gitu kan. Ya. Terus tahun-tahun sebelumnya itu ada puluhan anggota auditor utama dan ke bawah-bawahnya yang dipenjarakan karena terima suap kan banyak nih. Ya. Nah, artinya gini, ayo deh kode etiknya BPK itu dipastikan anti suap. Nah, terus dilakukan proses internalisasi gitu kan. Betul. Nah, supaya semua auditor orang BPK ini jadi nggak mau terima suap. Betul. Itu satu poin. Terus yang poin kedua itu gini, yang bikin rusak itu karena behavior anggotanya. Ya. Nah, anggotanya behaviornya seperti itu karena kebanyakan bukan orang profesional. Mereka kan mantan DPR. Ya, ditarik ke sana. Udah nggak laku di situ, taruh situ gitu kan. Terus mungkin bukan mantan DPR tapi konconya dari mantan institusi lain taruh situ kan. Nah, coba deh kita ngikuti paling gampang gini. Negara yang lebih gede dari Indonesia kan Amerika Serikat. Iya. Kita punya BPK, mereka punya GEO. Iya. Coba deh cek ke sana. Yang boleh jadi boardnya GEO siapa? Iya. Di sana hanya orang profesional. Nah, jadi di sini undang-undang BPK harus diubah juga supaya yang boleh menjadi anggota BPK itu hanya yang dari dunia profesional. Bagus. Nah, BPK-nya akan beres. Luar biasa nih Pak Amin. Ini ide Bapak luar biasa nih. Saya suka sekali. Pak Amin, di satu lagi Pak Amin. Ini kira-kira Pak Amin ya, pesan-pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada penonton ini Pak untuk menyikapi atau berbuat sesuatu terhadap kegiatan atau korupsi yang ada di Indonesia ini. Silakan Pak. Baik, kalau menurut saya gini, kita sebagai rakyat Indonesia ya, itu gini, dunia internasional itu yang dimaksud korupsi itu terutama suap. Jenis korupsi di Indonesia yang paling banyak, praktek korupsi yang paling banyak adalah suap. Betul. Di dalam undang-undang kita, jenis korupsi yang tertulis di undang-undang paling banyak suap. Nah, jadi ke depan akan sangat baik kalau seluruh rakyat Indonesia yang merasa sebagai rakyat Indonesia jangan sekali-sekali terlibat suap, baik sebagai pemberi maupun penerima. Nah, kalau kita lakukan itu bersama-sama, suapnya pelan-pelan akan berkurang. Oke. Luar biasa. Demikian Pak Amin Sunaryadi, dan menurut saya beliau adalah solutif ya, memberi banyak solusi untuk kegiatan mencegah dan mengatasi korupsi di Indonesia. Kita harus sering-sering menghargai beliau untuk memberi kesempatan kepada beliau untuk memberi banyak kontribusi kepada lembaga-lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan korupsi itu. Demikian, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Salam Imam Harandra Insight. Terima kasih.